Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mayang Azahra, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Lubuk Linggau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan konsep tarbiyah, taklim, takdib, tazkiyah, irsyad, dan tadris dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas mengenai pengertian dari masing-masing istilah. Yang pertama adalah tarbiyah. Teman-teman, secara sederhana tarbiyah dapat diartikan sebagai proses mendidik, membimbing, dan mengembangkan seluruh potensi manusia. Kata tarbiyah sendiri berasal dari kata roba yarbu, yang berarti tumbuh, berkembang, dan memelihara. Artinya, pendidikan dalam konsep tarbiyah tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perkembangan fisik, mental, dan spiritual seseorang secara bertahap sampai menjadi pribadi yang matang. Jadi, fokus utama tarbiyah adalah membentuk manusia secara utuh agar mampu menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Selanjutnya adalah taklim. Taklim berasal dari kata allama yu'allimu, yang berarti mengajar atau memberikan ilmu. Kalau tarbiyah mencakup seluruh aspek perkembangan manusia, maka taklim lebih berfokus pada proses penyampaian ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika seorang guru menjelaskan materi di kelas atau dosen menyampaikan perkuliahan. Itulah contoh taklim. Berikutnya yaitu takdib. Takdib berasal dari kata adaba yu'addibu, yang berarti mendidik adab atau akhlak. Konsep ini menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga memiliki sopan santun, etika, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Jadi, seseorang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab berarti pendidikan yang diterimanya belum sempurna. Kemudian kita masuk ke tazkiyah. Tazkiyah berasal dari kata zaka yuzaki, yang berarti menyucikan. Dalam pendidikan Islam, tazkiyah adalah proses membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, sombong, dengki, dan sifat tercela lainnya. Setelah itu, hati diisi dengan sifat-sifat baik seperti sabar, ikhlas, jujur, dan rendah hati. Karena itu, tazkiyah lebih menekankan pembinaan spiritual seseorang. Selanjutnya adalah irsyad. Irsyad berarti memberikan petunjuk atau bimbingan. Misalnya ketika seseorang sedang bingung mengambil keputusan, mengalami masalah, atau membutuhkan nasihat, maka peran irsyad adalah membantu memberikan arahan agar kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir adalah tadris. Tadris berasal dari kata darasa yadrusu, yang berarti mempelajari. Tadris lebih menekankan pada proses belajar mengajar yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Jadi, bagaimana guru merencanakan pembelajaran, menjelaskan materi, memberikan latihan, hingga melakukan evaluasi merupakan bagian dari konsep tadris. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita masuk ke persamaan dari keenam konsep tersebut. Walaupun memiliki fokus yang berbeda-beda, sebenarnya semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semuanya melibatkan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, seluruh konsep tersebut juga berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pendidikan Islam. Persamaan berikutnya adalah prosesnya berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Artinya, belajar tidak berhenti ketika lulus sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Dan yang tidak kalah penting, semuanya bertujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari segi ilmu, akhlak, maupun spiritual. Selanjutnya, kita bahas perbedaannya. Perbedaan utama terletak pada fokus masing-masing. Tarbiyah berfokus pada pengembangan seluruh potensi manusia. Taklim berfokus pada pemberian ilmu pengetahuan.
Ta'dib berfokus pada pembentukan adab dan akhlak. Tazkiyah berfokus pada penyucian jiwa. Irsyad berfokus pada pemberian bimbingan dan solusi terhadap permasalahan. Sedangkan Tadris berfokus pada proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan seorang petani sedang merawat tanaman. Seluruh proses merawat tanaman sejak benih sampai menghasilkan buah adalah tarbiyah. Memberikan pupuk dan menyiram tanaman secara teratur adalah tadris. Menjelaskan bagaimana cara tanaman tumbuh merupakan taklim. Membersihkan rumput liar yang mengganggu tanaman adalah tazkiyah. Membentuk cabang tanaman agar tumbuh rapi adalah ta'dib. Sedangkan ketika tanaman mulai miring lalu diberi penyangga agar kembali tegak, itulah irsyad. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat memahami bahwa keenam konsep ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk pendidikan Islam yang ideal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam yang baik bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak, membersihkan jiwa, mengembangkan seluruh potensi manusia, memberikan bimbingan ketika menghadapi masalah, serta menyelenggarakan proses pembelajaran yang terarah dan sistematis. Dengan memadukan konsep tarbiyah, taklim, ta'dib, tazkiyah, irsyad, dan tadris, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, spiritual yang kuat, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.